Ya, pokimelo lah kita sebenarnya. Manasu berapa? Napo betul ke manasu siang. Tapi kalau kita sebenarnya kesenangan laku Indo ambil itu bisa Allah kekaranuan merasa tarikan bilang lantai kesepulungan kan. Yang yang anda semua rapu kimenombong pekalaan buang tua. Losongan na kumua dini kilalai sulit video na Allah karedian na kuangtan dumangka pasaran. Apa ya jika sepulungan telah ketemu papayan kumua tonton isi kamari. Tonton isi anda. Tonton isi tahat. Aku sana dan kesimpulan sesuatu pada anta mahal betul. Tanya kiandaan tonton yang Ani doa kalau siang gak kitanya pada kita. Sama apa sahani? Karena bahasa ibu kan lebih tajam dari itu, menyentuh logika dan rasa. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan terus terang saja saudara-saudara, ketika saya dihubungi oleh Bapak Penatua Agustinus Bakti, kata penatua dan diaken itu adalah kata yang melekat bagi saya karena tugas panggilan Allah itu saya panjang. Tugas di mana Tuhan. Kayaknya saya kadang heran kenapa hanya pendeta yang dipanggil dalam keseharian. Nah, tuan tamu kenapa itu kayak pematot nebe dan solemnian agamai. Dapat juga untuk kelompok ada dalam tema yang sama. Kalau kau ya orang buka ada yawaan minasang ka isa ada yawaan. Yang bawa oleh kita yang tentang kekalahan. Baik saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita. Karena itu sebelumnya saya juga minta tolong supaya ketika setinggi ini. Karena ini setelah ini saya kayak bapak tiga ini. Doa. Sini Pak. Iya. Jangan kami itu melangkah kalau mendasar di kami. Baru nolak di kami doa. Baik saudara-saudara, kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk perenungan firman. Dalam sembahyang. Oh, wangi. Lempan kabaran wangi lante mabang ito tem. Bilang na ako lempayan mo kasihan masa. Tanda kumua kami te anak kabarao di bopong tontong kamani ito. Duka opong. Dan kesyukuran untuk kamari. Ia marah Allah. Pasakir ini kepala bukan lantai kesepulungan kilantai maboni itu temu lan pakaraya Allah kadadena wangi. Anayak kesulitan. Madin kang sulelang kaparanmuan siya kabatdalang la umpatan keling katuan kumua. Bante katuan kita nila saadyanan. Ay nila untampekan ko ante. Sa tayo kana lobang tudiyo na kapasanan siya kanan. Bilang matuntong kuni makalituto kung nalagi. Ya Allah Bapak. Sapalah kami malam hari ini dalam kebenaran. Sehingga kami dapat memahami ya Allah apa kehendak-Mu bagi kami, apa keinginan-Mu bagi kami di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Ada kepelbagaian profesi tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami yang hadir saat ini. Dan biarlah sabda Allah pun bekerja di dalam kepelbagaian profesi tanggung jawab itu. Sehingga pengutusan Allah
membuat kami menjadi anak Abraham yang menjadi berkat oleh terkejauhan. Dinikmati oleh sesama kami dan kami disebut sebagai pembawa shalom. Yerebeka kanan shalom. Ya Allah Bapa. Tapi kami tahu ada batas lemah kami, ada titik jangkau kami. Tapi itu tidak akan membuat pengharapan kami hilang, karena kami meyakini Allah bekerja di dalam Roh yang kudus. Hingga Ia akan memperlengkapi kami dari istimewa hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Hingga firman-Mu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tak terpahami, yang tersembunyi jadi terpahami dan muncul kelihatan, jadi tuntunan dan pedoman bagi kami. Terima kasih kesehatan kebersamaan. Terima kasih kegandengan tangan selalu terwujud di dalam kehidupan ikatan pemuda Toraja yang ada di Kabupaten Tuban. Dan melalui kerinduan mereka malam hari ini kami boleh berkumpul untuk satu kebenaran. Ampuni dosa kami ya Bapa, sempurnakan harapan kerinduan mohon. Hanya di dalam Sang Putra Natal Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara-saudara, nas penguatan terhadap tema kita, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya coba untuk memilih dari Kejadian pasalnya yang ke-45. Karena kalau saya langsung masuk di tema ini, kayaknya seolah-olah orang atau kita akan mengatakan, sudah berapa kali saya ikut Natal, teks dasarnya dari situ, jadi nanti enggak gimana. Tapi ya saya akan coba. Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nabat kepada Nabuang Matur. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara, "Marilah dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual dari sini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan kamu, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusufmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir.
Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milik. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Supaya kau jangan jadi miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang serta dengan kamu. Amin. Saudara-saudara, perayaan Natal dan syukur tahun baru pemuda Toraja. Saya cari-cari di depannya ini ikatan pemuda kah, persekutuan kah, persatuan kah. Tapi yang menarik bagi saya saudara-saudara, siapa pemuda itu? Secara umum klasifikasi pemuda adalah yang berusia 16 sampai 30, tapi kalau kita gereja Toraja antara usia 15 sampai 35. Pemuda adalah satu proses dari satu tahap perkembangan kepercayaan atau kepribadian seorang manusia. Dan masa muda adalah masa di mana terjadi sebuah proses yang luar biasa, dinamisasi yang luar biasa terhadap sebuah perkembangan kompetensi dan karakter. Saya sempat tadi malam bersama-sama dengan keluarga kita di sektor Dana. Banyak orang hebat, pintar, doktor dan sebagainya. Tapi gak bisa jadi pemimpin karena apa? Kompetensinya. Karena kita harus bisa memisahkan saudara-saudara antara pemimpin dengan penguasa. Herodes itu penguasa dan seorang. Atau kita sederhanakan begini. Ada di sebuah jemaat, bapak ini kalau masalah jujur, gak ada yang paling jujur selain dia di kampung itu yang paling tinggi nilainya. Kalau masalah kejujuran, kasih dia. Masalah loyalitas, kasih dia. Masalah disiplin, kasih dia. Karakternya luar biasa. Kemudian ketika terjadi pemilihan majelis gereja yang distrukturkan menjadi sebuah struktur organisasi, orang paksa dia menjadi bendahara. Pendetanya bilang jangan. Wih, kenapa jangan Bapak? Dia orang paling jujur di jemaat kita. Betul dia orang paling jujur, tapi kompetensi gak ada, menulis gak bisa. Angka itu gak bisa. Banyak gereja kompetensi hebat. Banyak para pelayan kompetensi hebat. Tapi karakter ada enggak? Karena saya katakan di gereja Toraja secara khusus, gereja adalah sumber kebenaran. Gereja adalah wilayah dan ruang kebenaran. Kalau gereja bukan lagi menjadi ruang kebenaran, di mana kita mencari kebenaran? Gereja adalah ruang di mana Allah melihat manusia sama. Tapi ketika gereja melakukan sebuah pembedaan di dalam wilayah dan ruang gereja, apalagi di luar. Nah, saudara-saudara, pemuda itu adalah satu tahap, satu jenjang perkembangan sebuah manusia. Usia di mana terjadi dinamisasi yang luar biasa. Di mana di situ salah satunya yang paling potensial yang dilakukan adalah penemuan jati diri, citra diri atau harga diri, atau kemudian yang bisa juga dikatakan aktualisasi diri. Makanya usia itu adalah usia di mana pacaran paling sering. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak dalam usia itu jangan heran. Kalau anaknya dari usia yang remaja tiba-tiba masuk ke muda, yang tadinya masih mandi pakai sabun cap tangan, tiba-tiba ganti sabun jadi apa sabun yang paling keren sekarang? Yang tadinya tidak pernah pakai lipstik, kemudian pakai lipstik. Yang dulunya tidak pernah basisir, Jo, kata orang Manado.
Tiba-tiba kemudian bersisir. Yang tadinya nggak pernah lama-lama depan cermin menjadi begitu. Saudara-saudara, apa yang mau dicerita oleh pembacaan kita? Di Bigung subtemanya berbicara tentang sebuah pengharapan. Dengan semangat Natal kita bertumbuh. Di Silo Urai berbicara tentang pengakuan iman. Manapun aku berada, Tuhan memelihara aku. Nah, tema sekarang Pemuda Toraja bersyukur dan bertumbuh bersama dalam kasih persaudaraan mewujudkan damai sejahtera berbicara tentang sebuah visi, bukan misi, tapi visi. Tapi bagaimana visi ini bisa berhasil, saudara-saudara? Supaya bisa berhasil, yang hal yang penting yang paling pertama kita sadari adalah mengenal siapa diri saya. Harga diri yang selama ini sering diributkan oleh orang, definisinya adalah pengenalan sebuah individu terhadap dirinya. Harga diri itu bukan persoalan anak-anak lewat tidak sopan. Harga diri itu adalah sejauh mana kita, sejauh mana saya, sejauh mana Anda mengenal diri Anda. Itulah harga diri. Kalau orang Kristen harga dirinya di mana? Harga dirinya terletak ketika dia meyakini bahwa dirinya dikasihi oleh Allah. Dan karena itu, karena dia meyakini dirinya dikasihi oleh Allah, maka dia merasa berharga di hadapan Allah. Dan karena itu dia kemudian memberi harga kepada dirinya. Oh, saya saja yang tidak layak ini dihargai oleh orang yang luar biasa, sebuah pribadi yang luar biasa. Masakan aku harus menghinakan diri? Yang dikolam keseluruhannya andi imiten bisa berketua di undik karam kalian. Nah, orang di aku deh. Yes. Visi membawa damai sejahtera hanya bisa ada kalau kita mengenal diri kita. Yang kedua, visi hanya bisa akan ada. Damai sejahtera Anda bisa lakukan, Anda bisa wujudkan kalau kita mengetahui konteks di mana Allah menempatkan Anda. Pemuda kubar, pemuda. Tapi pemuda yang dimaksud dalam ruang ini bukan pemuda sembarang pemuda, tetapi pemuda Toraja. Itu berbicara tentang ruang, itu berbicara tentang culture, sebuah budaya. Dia berbicara tentang falsafah hidup. Apa falsafah hidup Toraja? Manusia Toraja memiliki sebuah filosofi hidup. Kalau kita tidak mampu menembusi ruang itu, Anda tampil sebagai pemuda tetapi bukan pemuda Toraja. Karena pemuda Toraja memiliki sebuah prinsip. Manusia Toraja, saya tidak katakan orang Toraja, tapi manusia. Manusia Toraja memiliki sebuah dinamika yang terjadi di dalam cara menata kehidupannya yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Dan di dalam kebudayaan ini mereka memiliki nilai yang sama yang disebut dengan falsafah. Dan rangkuman dari sebuah nilai falsafah hidup orang Toraja adalah tara pasa, damai. Dan dasar fondasi utama dari sebuah salom bagi orang Toraja, Hapenu Salom Alehem, adalah kasih darah. Nilai utama filosofi hidup Toraja adalah kasih yang darah. Saling menghargai, saling menghormati, saling menerima. Kalau ini ada saudara-saudara, Anda akan bertumbuh bersama, bukan tumbuh satu tetapi ada yang tidak tumbuh. Makanya saya heran harapan apa yang dibangun oleh pemuda Toraja dengan dia katakan bertumbuh bersama, nggak gampang loh. Karena mau bertumbuh bersama itu berarti kita nggak bisa berjalan sendiri.
Ibarat sebuah pasukan gerak jalan. Kalau ada yang maju sendiri dengan ada keinginan sendiri pasti tidak bisa. Bertumbuh bersama berarti ada nilai yang harus disepakati di dalamnya. Sama dengan kalau kita berbicara tentang mimpi. Sebenarnya Alkitab tidak neko-neko memberikan tafsir. Teks apapun yang Anda pakai, mau dalam konteks bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau bahasa Latin, kesimpulannya sama. Mimpi adalah cara Allah menjumpai manusia. Makanya nggak ada yang namanya mimpi Allah, mimpi indah. Mimpi adalah cara. Makanya dalam Alkitab diceritakan apa? Allah menjumpai bukan hanya kepada orang Israel, dia pun menjumpai Firaun. Raja Asyur, Raja Babel, dia pun jumpai. Juru minum, juru makan Firaun dia jumpai. Karena ia ingin memberikan sebuah manusia, sebuah usaha. Dan ini yang kita mau pelajari saudara-saudara. Bahwa untuk tumbuh bersama, mari kita belajar pada Yusuf. Saya kasih simpel aja pembacaan. Yusuf sudah berada dalam sebuah kedudukan yang luar biasa. Dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan Mesir waktu itu bukan sebuah negara. Dia bukan sebuah kerajaan, tetapi sebuah imperium. Imperium itu artinya apa? Kerajaan di atas kerajaan. Sama dengan peristiwa 350 sebelum Masehi, di mana ketika terjadi dan berdiri imperium Romawi. Roma yang hampir 3/4 dunia. Kekuasaannya luar biasa, kedudukannya luar biasa. Tetapi di dalam kedudukan ini, Yusuf memberikan kita sebuah pesan yang luar biasa. Oh, bagaimana kedudukan ini, jabatan ini, segala sesuatu yang mengasihkan ini. Dia katakan bukan karena, tetapi karena Tuhan. Sebuah komunitas, sehebat apapun dirinya, sekaya apapun dirinya, sepintar apapun dirinya, ketika di dalam komunitas orang-orang ini tidak mengatakan bahwa aku lebih dari kamu, maka komunitas itu akan nyaman. Dan ada etika. Tapi ketika kita melakukan sebuah pengakuan bahwa akulah, yakin komunitas itu akan kacau. Karena pada esensinya setiap manusia dimiliki harga. Makanya sering digambarkan saudara-saudara, jangankan manusia yang memiliki rasa dan nalar, main Tuhan, semut aja yang ada labinya diinjak nanti. Bagaimana shalom supaya bisa ada? Bagaimana damai? Damai sejahtera itu artinya utuh, perfect, sempurna. Bahagia di dalam pikir, bahagia di dalam rasa. Dan puncak manusia, pencapaian manusia sebenarnya adalah happiness, kebahagiaan. Dan tidak sembarang orang dan tidak bisa semua orang mengalami. Karena happiness, dia bukan berbicara hanya pada yang material, tetapi immaterialnya juga. Dia tidur, dia tidak pernah terbayang dengan kegelisahan. Dia menjalani hidup tidak gelisah dengan persoalan. Dan jarang sekali orang yang bisa. Yusuf menikmati tugas tanggung jawabnya. Dalam konteks pembacaan ini, karena dia tidak diikat oleh masa lalu dan masa kini. Masa lalunya di mana dia tidak pernah mengklaim saudara-saudaranya menyakiti dirinya.
tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Karena bagi Yusuf, kemudian dia menyebutkan bahwa saudaranya dipakai sebagai bagian dari proses rencana Allah untuk memelihara dirinya, keluarganya, dan bapaknya. Termasuk saudara-saudara, kalau kita melihat sebenarnya peristiwa perbudakan di Mesir, sebenarnya kehadiran bangsa Israel di Mesir itu bukan peristiwa yang kebetulan, tapi jauh hari sebelumnya memang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jauh sebelum Ishak ada, Allah sendiri sudah berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunan anak cucumu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua bangsa. Tapi untuk mereka menjadi berkat, sabar kok, karena akan ada waktunya. Aku akan membawa mereka untuk diperbudak di sebuah negeri selama 400 tahun. Kejadian pasal 15. Dia katakan seperti ini. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengannya. Lalu turunlah berikutinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam sebuah negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi ketika bangsa Israel ada di Mesir itu bukan peristiwa kebetulan, tapi itu sudah dibuatkan oleh Allah, sudah dirancang oleh Allah. Tapi untuk apa? Apakah Allah membiarkan kita menderita untuk sesuatu yang tidak bernilai dan tidak bermakna? Karena Allah ingin mengubah bangsa Israel dari primitif nomadenis menjadi bangsa yang modern. Dari yang hanya memiliki satu pengetahuan yaitu mangkandi, yaitu menggembala, tetapi kemudian bisa memiliki sebuah disiplin ilmu, bisa semua pengetahuan, dan itulah yang kemudian kita nikmati sampai sekarang. Jadi ketika bangsa Yahudi menjadi orang yang hebat, mulanya di sini Imperium Mesir. Dan seandainya kekaisaran Romawi tidak membakar perpustakaan yang ada di Alexandria, kekayaan sejarah adalah luar biasa. Tapi perpustakaan Mesir itu dibakar. Itu maknanya, saudara. Dan proses ini yang harus dilalui oleh Yusuf. Dan di dalam proses ini Yusuf memahami suara Tuhan. Yusuf memahami firman Tuhan. Yusuf mengenali jalan Tuhan. Sehingga ketika ia berada pada posisi itu, ia tidak mengatakan aku di. Tapi dia mengatakan semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kamu, tetapi Allah sendiri yang mengutus aku. Yang menarik di sini adalah bagaimana cara Yusuf menangkap suara Tuhan. Sama ketika kita masuk ke dalam tema, saudara-saudara. Lalu Allah menjumpai orang manusia itu dalam mimpi. Cara Allah menjumpai, menyatakan bersama. Dan ketika Allah menjumpai orang Majus itu dalam mimpi, maka tema kita muncul, saudara-saudara, dengan mengatakan maka. Kata maka itu efeknya, desainnya luar biasa. Karena kata maka itu kecil, hanya satu kata, tapi efeknya luar biasa. Dan dia mau mengatakan suara apa yang hendak kau. Saudara-saudara, Alkitab menceritakan orang Majus itu satu orang kaya.
Yang kedua, Alkitab menceritakan orang Majus itu orang berpengetahuan, orang itu. Jadi ketika Allah menjumpai mereka dalam mimpi, yang mau dikatakan oleh tema kita sekarang adalah, hai orang-orang pengikut Kristus masa kini, masihkah kita bisa mendengar suara? Atau bahwa tidakkah kemudian kecenderungan kehidupan spiritualitas kita, atau tidakkah kemudian karakter kita lebih banyak dibangun dengan mendengarkan suara dia mereka dibanding dengan suara Tuhan? Ya kan? Pak Sadi, saya sempat ngomong di bawah kemarin. Teman-teman yang di aparat pemerintah, kalau belum jam ambil santai sekali Pak. Kadang diabaikan. Tapi kalau pimpinan yang memanggil gimana Pak? Langsung siap. Ya kan? Tema kita tahun ini, saudara-saudara, dia mau menyampaikan kepada kita sebuah pengakuan kehidupan kita. Bahwa mana yang lebih utama dalam kehidupan saya, suara Tuhan atau suara saya. Maka pulanglah mau menunjukkan bahwa orang Majus yang kaya itu, yang pintar itu tidak mau berdebat. Ia langsung melakukan apa yang mereka dengar. Ini bukan persoalan jalan lain, persoalan memilih jalan Allah, bukan di sini. Tapi persoalan yang paling kecil sederhana adalah, masihkah kita di dalam kehidupan ini mau mendengar suara Tuhan? Dan ini yang sulit. Tetapi Yusuf menampilkan sebuah narasi kepada kita. Di saat justru dalam posisi dia untuk bisa tidak mendengar suara Allah, karena dia adalah penguasa, tapi dia justru mengatakan dan menyaksikan kepada kita bahwa hanya suara Allah lah yang aku akan dengarkan. Karena di dalam ketaatan terhadap suara Allah, dia telah memilih aku untuk memelihara sebuah kehidupan. Endingnya saudara-saudara, dalam subtema saat ini, Anda bertumbuh bersama hanya bisa ketika kita memiliki sebuah pemahaman dan pengakuan yang sama dalam hati. Ketika ada di antara kita mengatakan bahwa saya lebih dari yang lain, peran kita berbeda, tanggung jawab kita bisa kecil atau besar, tetapi bahwa persekutuan yang sejati di hadapan Allah adalah di dalam memberi nilai terhadap satu sama lain yang adalah sama. Kalau itu ada, kita akan bertumbuh. Tapi kalau tidak ada, nggak bisa. Kayak polio, selesai. Tapi kesempatan. Nah sekarang, Shalom apa, Yerebeka apa, Tuhan memberkati apa? Yerebeka kanon, dalam bahasa Yunani, kanan. Bagaimana caranya kemudian pemuda ini dalam persekutuan menjadi berkat? Ini yang paling penting. Bagaimana bisa satu? Saya katakan begini saudara. Peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada dua hal yang saya katakan. Pertama, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun mengejar mereka. Dan ketika bangsa Israel tahu bahwa mereka dikejar oleh Firaun dan pasukan, lalu gemetar dan takutlah mereka, dan mereka berseru dan menyeru kepada Musa, kalau hanya untuk mati engkau membawa kami keluar dari Mesir, ngapain? Dengan kami mati di Mesir. Lalu Musa berdoa kepada Allah, dan Allah katakan, oke, saya akan membawa kamu, dan karena itu arahkan bangsa Israel menuju Laut Tiberau atau Laut Kurs atau apapun namanya. Karena sama aja, Tiberau dan Kurs sama aja. Horeb dan Sinai sama aja.
dari sisi yang berbeda. Sama dengan buntu Sinaji, kalau orang Toraja bilang Sinaji, nakana atau Palopo atau. Ya kan? Dari sisi sebelah barat Sinaji, dari timur Lombok. Tapi gunung sama. Lalu Tuhan katakan bahwa aku akan membawa dan memindahkan mereka dengan menyeberangi laut Tiberau. Dan bagi orang waktu itu pemahaman laut itu adalah dimensi ruang kematian. Tapi kenapa Allah justru membawa mereka masuk ke laut? Kata peristiwa Paskah di situ kemudian muncul. Paskah itu artinya terbebas. Paskah. Saudara-saudara, peristiwa laut Tiberau dan peristiwa kematian Kristus itu sama nilainya. Peristiwa itu memberikan pesan bagi kita bahwa ada pengakuan bahwa Yesus mati bukan karena dia dikalahkan, tetapi dia harus mati supaya dunia yang di sana tidak ada ruang kekuasaan yang diyakini oleh manusia, kemudian akan diyakini bahwa di dalam dunia orang hidup dan di dunia orang mati, Yesus. Jadi Yesus mati untuk membuktikan kepada kita bahwa dia juga ada dalam dunia orang mati. Kenapa Yesus mati? Supaya kita mengaminkan saudara-saudara, dan supaya kita mengimani bahwa apapun dimensi hidup kita, hidup maupun mati, Kristus bersama dengan kita. Itu mati nampaklah kematian Yesus. Makanya saudara-saudara sampai saat ini saya sedang pribadi dalam jabatan saya, gak pernah saya memberikan sebuah ruang untuk mengaminkan bahwa setan. Nah, Yesus sudah menyalahkan setan. Walaupun kemudian kita jatuh bukan karena setan, tapi karena keinginan kita sendiri. Jangan kasih salahkan setan. Tugas setan sudah selesai. Kebangkitan Kristus. Karena setelah kematian Kristus, setelah kebangkitannya, Yesus memberikan pilihan. Mau taat atau tidak taat, itu bukan urusan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemuda Toraja satu hal yang saya mau katakan. Di dalam pengakuan yang dilakukan oleh Yusuf, ia memberikan sebuah ungkapan yang luar biasa. Untuk sebuah kehidupan, Allah telah mengutus aku datang di tempat ini. Musim kemarau 2 tahun sudah berlalu dan akan masih jalan 5 tahun. 7 tahun bukan sebuah periode waktu, tetapi sebuah jenjang masa. Bukan antara tahun pertama sampai tahun ke-7. 7 angka 7 menunjukkan tentang sebuah jangkauan waktu masa yang cukup lama. Dari pemuda Toraja, si Kamali Komi, siapa Komi? Tetaplah menghargai dan menempatkan yang lain penting dalam kebersamaan. Karena ketika ini terjadi, bahkan bukan hanya di pemuda Toraja, dimanapun, pelosongan dalam kasupuran dan Toraja menjadi tondok. Tentang saudara, tetaplah saling menghargai dan menganggap semua penting. Ketika itu terjadi, maka kekuatan kasih Allah. Maka pulanglah mereka kembali, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun orang, tapi bahwa mereka mendengar suara Ilahi, mereka mendengar suara Tuhan. Mereka tidak memakai itu untuk mendebat apa yang dikatakan oleh Allah. Mereka hanya meyakini bahwa itu suara yang luar biasa, suara Ilahi yang membawa damai sejahtera. Karena itu mari kita lakukan suara Tuhan, karena rancangan suara Tuhan adalah damai sejahtera. Tuhan menolong dan memberkati kita, kasih-Nya selalu bersama-sama. Amin.